Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A dan 8B, kita lanjutkan lagi materi kita pada siang hari ini, yaitu mata pelajaran fikih. Sebelum kita bersama-sama melanjutkan materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja tolong diperhatikan. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang larangan ibadah haji. Dilihat di halaman 61. Buku catatannya disiapkan. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang mikot, ya, mikot haji. Ada berapa mikot itu? Ada 2. Yang pertama mikot zamani, yang kedua mikot makani. Ingat-ingat itu. Kemudian untuk sunnah haji ada beberapa poin, sudah saya jelaskan kemarin. Kita lanjutkan sekarang pada larangan ibadah haji. Kalau berbicara masalah larangan, berarti hal-hal yang tidak boleh dikerjakan di dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi nanti ada beberapa poin larangan-larangan yang harus dihindari oleh jamaah haji, baik jamaah haji perempuan maupun laki-laki. Yang pertama, larangan bagi jamaah pria atau laki-laki. Apa saja larangannya ketika kita melaksanakan ibadah haji? Yang pertama, bagi laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit selama ihram. Jadi kalau sudah masuk rukun haji ihram, bagi jamaah haji laki-laki harus memakai pakaian yang tidak berjahit, ya, tidak dijahit, ya. Biasanya kain itu, ya, kain putih diselempang, ya, diselempang seperti itu, tidak boleh berjahit, ya. Jadi dilarang memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, memakai tutup kepala sewaktu ihram. Jadi sewaktu ihram tidak boleh memakai ketu atau peci, ya, tidak boleh memakai penutup kepala. Kemudian larangan yang ketiga, memakai yang menutupi mata kaki sewaktu ihram, memakai pakaian yang menutup kaki. Jadi ketika ihram bagi laki-laki, ya, tidak boleh memakai pakaian berjahit, tidak boleh memakai penutup kepala, dan tidak boleh pakaian itu menutupi mata kaki. Jadi harus di atas mata kaki. Mungkin kalian biasa melihat, ya, untuk pakaian kaum laki-laki yang ikut haji, jamaah haji seperti apa, mulai dari ihram tidak memakai pakaian berjahit, tidak memakai tutup kepala, dan pakaiannya tidak menutup mata kaki. Itu larangannya. Nanti apabila larangan-larangan ini dilanggar, ada dam, ya, ada denda. Nanti akan kita bahas di bawahnya. Itu ada 3 larangan bagi jamaah laki-laki. Kemudian bagi jamaah haji perempuan, larangannya yang pertama, memakai tutup muka atau cadar. Tidak boleh, ya, tidak boleh memakai tutup muka atau cadar. Jadi mukanya harus terlihat. Kemudian memakai sarung tangan juga tidak boleh. Jadi tangan dan muka harus terlihat. Ini bagi jamaah wanita. Kemudian larangan bagi jamaah wanita dan pria. Jadi tadi ada larangan khusus untuk pria, larangan khusus untuk wanita. Nah, sekarang larangan bagi jamaah wanita dan pria, dua-duanya. Yang pertama, memotong dan mencabut kuku atau memotong kuku, ya, tidak boleh, ya. Kemudian memotong atau mencabut bulu kepala, itu tidak boleh selama sudah masuk ihram. Sampai nanti tahallul, kalian harus hafal rukun-rukun haji, ya, mulai dari ihram sampai tahallul tertib. Jadi jamaah haji dilarang melakukan ini, ya. Kemudian mencabut bulu kepala, jadi memotong rambut tidak boleh. Mencabut rambut tidak boleh, mencabut bulu badan yang lainnya, jadi tidak boleh, menyisir rambut kepala dan lain-lain untuk menghindari rontoknya rambut tadi. Memakai harum-haruman pada badan, pakaian maupun rambut kecuali yang dipakai sebelum ihram. Jadi kalau sudah masuk ihram tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh
apa namanya tadi, menyisir rambut ya, mencabut rambut, tidak boleh. Memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram. Jadi kalau sudah masuk ihram itu hal-hal yang dilarang, tidak boleh. Yang membunuh binatang, mencabut kuku atau memotong kuku, memotong rambut tidak boleh. Memakai wangi-wangian tidak boleh ya. Kemudian mengadakan perkawinan. Nah, mengadakan perkawinan atau menjadi wali dalam akad nikah atau melamar tidak boleh. Kalau sudah masuk ihram ya sudah melakukan rukun-rukun haji. Kok di tengah-tengah itu kemudian melakukan pernikahan tidak boleh. Bercumbu rayu atau bersenggama, berkumpul suami istri tidak boleh. Kalau sudah masuk ihram tidak boleh. Kemudian mencaci maki, bertengkar ya. Di sana kan kita niatnya ibadah, kok nyampe sana misalkan bertengkar, itu nggak boleh, larangan ya. Mengucapkan kata-kata kotor ya, di sana perbanyak membaca zikir, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Memotong atau menebang pohon ya, jadi tidak boleh ya. Misalkan kalian jalan kemudian ada pohon kalian tebang ya, tidak boleh. Itu larangan-larangan yang harus dihindari ya ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Jadi ada larangan bagi pria, larangan bagi wanita, larangan bagi pria dan wanita. Bisa dipahami ya? Nah, tadi sudah saya sampaikan, ketika larangan-larangan tersebut dilanggar, ya, maka ada denda, ada dam. Nah, di sini yang pertama denda bagi orang yang melakukan hubungan suami istri sebelum tahalul pertama. Ya. Jadi di sini ada tahalul, kan di sini ada tahalul ya. Kemarin pembagian tahalul itu kan dibagi menjadi dua. Ada tahalul pertama, ada tahalul yang kedua. Kalau seseorang jamaah haji sudah melakukan tahalul pertama, maka dia boleh melaksanakan apa yang menjadi larangan-larangan tadi ya. Jadi harus dilaksanakan, harus boleh. Misalkan tadi menebang pohon karena sudah tahalul pertama boleh. Menebang pohon atau memotong kuku boleh. Yang tidak diperbolehkan ketika seseorang sudah melakukan tahalul pertama adalah berhubungan suami istri. Itu belum boleh. Karena berhubungan suami istri itu hanya boleh dilakukan setelah tahalul yang kedua. Ya, tahalul yang kedua itu dilakukan setelah rukun dari awal ihram, kemudian ada tawaf ya, ada sa'i itu ya. Sudah dilakukan semua, kemudian sampai pada tahalul yang kedua baru boleh bagi suami istri, baru boleh berkumpul ya. Apabila melanggar, dendanya apa saja? Menyembelih seekor unta, apabila tidak bisa menyembelih seekor lembu, apabila tidak ditemukan menyembelih 7 ekor kambing ya. Kemudian apabila itu tidak mampu lagi, memberi sedekah fakir miskin seharga seekor sapi ya. Kira-kira satu hari memberi makan 1 mut ya. 1 mut itu 0,8 kg, 1 kilo kurang ya. Kemudian itu bagi orang yang melanggar. Yang pertama, langgaran bagi orang yang berkumpul sebelum tahalul. Kemudian yang kedua, berburu atau memburu binatang ya. Ketika sebelum tahalul kok kalian misalkan seorang jamaah haji membunuh binatang, maka dia kena denda. Apa saja? Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu. Misalnya yang diburu apa? Harus menyembelih binatang yang sebanding. Bersedekah ya untuk fakir miskin senilai binatang tersebut, berpuasa senilai harga binatang tersebut. Kemudian mengerjakan salah satu dari larangan ya. Misalkan tadi larangannya adakan mencukur rambut, memotong pakaian, memakai pakaian yang berjahit, maka damnya apa? Menyembelih seekor kambing ya, berpuasa 3 hari, bersedekah 3 gantang. 3 gantang ini 9,3 liter makanan untuk 6 orang fakir miskin. Kemudian meninggalkan salah satu wajib haji. Wajib haji kan ada mikot ya, ada ihram dari mikot ya, melontar jumrah, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melaksanakan tawaf wada, itu yang menjadi wajib haji. Kok dilanggar? Maka damnya sama dengan dam yang lain,
sama seperti dam melaksanakan tamatuk dan kiron, yaitu memotong seekor kambing dan berpuasa 10 hari. Itu bisa kalian baca untuk lebih telitinya, dipindah ke buku tulis seperti biasa agar kalian lebih paham. Jadi untuk pertemuan kali ini 2 poin saja itu tentang larangan dan denda bagi jamaah haji. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.